Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketira. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku hanya bisa pasrah saat tubuhku tak lagi bisa bergerak dan hanya tergolek lemah tak berdaya. Panas bakbara api menjalari. Sakit seperti ditusuk ribuan belati. Apa aku akan mati? Gelap, hanya gelap yang menemani. Mataku seolah enggan untuk melihat dunia dan seisinya lagi. Inikah artinya sendiri? Bima, walau hanya berbisik dalam hati. Ku ingin sebelum nyawa yang tersisa ini, kamu datang untuk melihatku yang terakhir kali. Begitupun aku ingin mengucap maaf dan menyentuh wajah tampanmu saat ini. Menatap mata indahmu sekali lagi. Perlahan ku dengar lolongan serigala dan hantaman di luar sana. Bimakah yang datang? Lagi-lagi aku hanya bisa berbicara pada diri sendiri dan kegelapan yang hakiki. Derap langkah dan deru napas perlahan mendekati. Aku bisa mencium wanginya. Wanginya yang amat ku hafal dan ku rindukan. Bima. Ya, itu Bima. Aku ingin bersorak dan menyambut dirinya. Namun tubuh ini terlalu lemah dan tak berenergi. Aku hanya bisa mendengar deru napasnya yang sudah sangat membuatku bahagia. Aku merasa hangat di bagian tengkuk dan tubuh belakang Bima. Lelaki itu memelukku erat dan merangkul tubuhku dalam dekapannya. Lirih ia menyebut namaku. Aku tak mampu menyahut. Aku tahu ia sakit. Ia bersedih. Kurasakan tetes air berjatuhan di pipiku. Bima, apa kau menangis? Suaranya amat kencang memekakan telinga. Kurasakan sentuhan lembut di bibirku. Rasa manis dan amat wangi. Ia menciumku. Pahit, bau anyir dan amis. Apa ini? Tetesan air yang masuk ke mulut dan menjalar melalui tenggorokanku. Aku tak tahu ini apa. Tapi setelah cairan itu masuk, perlahan aku merasa punya energi dan tubuhku dengan mudah bisa digerakkan kembali. Mataku yang semula amat lengket mulai mengerjap dan kini aku bisa menatap sosok di hadapanku. Aku terkesiap. Samar di antara keremangan cahaya yang minim di ruangan lembab ini. Sosok itu nambah besar dan berotot dengan sayap yang hampir terkoyak dan mengeluarkan darah. Sayap putih itu penuh noda dan bercak darah. Wajahnya memang serupa Bima, tapi ini menyeramkan. Dengan retina merah dan tanduk juga taring di sela senyum rapuhnya. Tubuhnya penuh luka yang menganga, tapi ia tetap nambah kuat dan berkarisma. Inilah sosok Bima sebenarnya. Mata itu menatapku sayu dan berkaca-kaca. Bima. Aku yakin itu Bima. Aku tak takut andai itu memang Bima, walau dengan casing monsternya. Bagiku ia tetap Bima. Orang yang selama ini menempati relung hatiku. Indri, akhirnya kau bangun. Monster itu terisak menatap wajahku. Perlahan ku ayunkan tanganku dan menyentuh wajahnya yang penuh luka. Kau Bima? Benarkah itu dirimu Bima? Menyadari ketidakpercayaanku, monster itu mengangguk pelan. Perlahan mata merahnya berubah menjadi warna biru laut yang aku dambakan. Kenapa kau kecewa padaku, In? Inilah sosokku yang sebenarnya. Aku mohon maaf. Bima menunduk lesu. Ia yakin setelah ini jarak antara dirinya dan Indri semakin jauh. Indri menggeleng pelan. Ia mengusap lembut wajah Bima secara perlahan. Apapun dirimu, aku tidak akan takut sedikit pun, pahlawan penolongku.
ucap Indri dengan semburat senyuman yang amat manis, menatap penuh cinta lelaki yang kini menatapnya dengan ketidakpercayaan. Ia tidak menyangka gadis itu bisa menerima dirinya yang apa adanya. Perlahan tanduk dan taringnya menciut. Tubuh yang semula besar perlahan mengecil kembali ke bentuk semula. Indri dengan tangan gemetar menyentuh dada Bima yang masih menyisakan luka. Matanya menggenang bak anak sungai. Bima menatapnya dengan penuh cinta, menangkupkan wajah Indri dengan kedua tangannya. Perlahan wajah Bima mendekat. Satu kecupan ia layangkan. Indri menyambutnya dengan penuh cinta. Bima mengangkat tubuh ringkih Indri dan membawanya dalam pelukanya. Dengan cinta Indri melingkarkan kedua tangannya di leher Bima. Satu demi satu anak tangga berhasil dilaluinya, hingga sampai di muka menara. Indri melihat begitu banyak mayat serigala bergelimpangan. Demi dirinya, Bima rela mengorbankan nyawanya. Sayap Bima terbentang dan mulai mengepak keras membuat sekitarnya merembus angin yang cukup kencang. Indri merapatkan tubuhnya dan mengencangkan pegangan tangannya. Bima kemudian melesat terbang bersama Indri menuju cakrawala dan menikmati indahnya malam. Bima dan Indri terbang menembus langit. Dingin akibat tembusan angin membuat tubuh Indri menggigil. Bima dengan lembutnya mempererat pelukan dan membawa Indri ke dalam dada bidangnya yang sispek. Indri semakin terhanyut. Perlahan energi Indri semakin terisi. Tubuhnya kembali bugar. Ia bisa dengan mudah mengangkat kepalanya dan matanya menyisir sekitar. Mereka melewati bukit, laut, dan kembali melesat membelawan malam. Pendar bintang dan rembulan menambah suasana romantis untuk mereka berdua. Kembali Bima mengecup bibir Indri lembut, membuat wanita itu tersipu malu. Bima menjejakkan kakinya di sebuah bukit yang berada di atas deburan ombak laut. Tubuh Bima yang semula penuh luka, ini sudah sembuh sempurna. Tak ada segores pun luka di sana. Begitu menakjubkan, membuat Indri terkesima. Di bawah suara debur ombak bersaut-sautan, angin malam semilir membelai tubuh Indri yang kini lebih kurus karena sisaan silva. Indri membelakangi Bima, menikmati indahnya suasana malam di antara rindangnya pepohonan dan percikan air deburan ombak yang menghantam karang. Bima perlahan mendekatinya dan memeluk wanita itu dari belakang. Tubuhnya yang hangat membuat Indri betah dengan pelukannya. Indri sadar Bima belum menyatakan cinta, tapi itu tak penting baginya. Yang terpenting Bima ada di dekatnya. Bima menurunkan wajahnya dan berbisik di telinga Indri. Jemarinya menggenggam jemari Indri pelan. Hembusan napasnya terdengar merdu di telinga Indri. Aku mencintaimu, In. Sungguh. Aku juga, Kak Bim. Aku tahu jika Kak Bima juga mencintaiku. Terima kasih sudah menolongku. Debaran jantung Bima terasa menggetarkan. Ia dengan mesra mengembalikan tubuh Indri dan menyentuh dagu wanita muda itu perlahan agar bisa berstatap dengannya. Indri larut dalam romansa cintanya bersama Bima. Dalam lubuk hati sebenarnya terselip rasa ragu. Bagaimanapun sampai saat ini Indri tak tahu siapakah Bima sesungguhnya. Dan itu akan menjadi kendala bagi hubungan mereka. Indri sayangku, aku tahu apa yang ada di otak kecilmu ini. Bima menyentil jidat Indri pelan. Apa? Kamu pasti bingung, aku makhluk apa kan? Indri mengangguk pelan. Kamu tahu Wentira, kota tempat kelahiran Kak Bima? Iya, benar sekali. Kota Wentira adalah kota gaib terbesar di Indonesia. Mengapa dikatakan gaib? Karena kami adalah makhluk dari dunia lain. Orang awam menyebut kami orang bunian. Kami bukan hantu. Kami dari golongan jin muslim. Jika nanti kamu kembali, kakak bawa ke kota kakak.
kamu akan melihat dua jalan. Ada dua persimpangan. Ke kanan adalah jin muslim dan kiri adalah jin kafir. Kami bukan golongan genderuwo ataupun kuntilanak. Mereka adalah golongan rendah dan tak bisa masuk ke kota Wantira. Maka kami ini berbeda golongan. Di duniamu kaum kami ibarat pejabat dan raja. Bima merangkul pundak Indri dan mengajaknya menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku tahu jika aku berdosa karena mencintaimu, tapi sungguh aku ingin kamu jadi istriku. Bima menyentuh pipi Indri lembut dan menatap wajah gadis pujaannya dengan penuh haru. Indri, menikahlah denganku. Ia lalu mengecup punggung tangan Indri dengan mesra. Indri bingung. Dalam hati ia sebenarnya sangat ingin bersama dengan Bima. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Mereka pasti sangat khawatir padanya. Kamu tetap bisa pulang ke rumah. Selama kita menikah 3 kali kamu bisa pulang. Selebihnya kamu akan tinggal selamanya denganku. Indri menatap Bima penuh keraguan. Haruskah ia memilih antara cinta dan keluarga? Jika aku rindu ibu dan bapakku, bagaimana? Indri mulai terisak. Kamu tetap bisa melihat mereka dari jauh, tapi mereka tak akan bisa melihatmu. Jika mereka kangen, kirimkan doa, yasin dan tahlil. Dengan begitu kamu akan bisa terus bahagia dan dalam perlindungan. Berarti aku mati, Kak? Apa kamu merasa mati? Kamu hanya berpindah dunia, itu saja. Bima menangkupkan tangannya di wajah Indri yang basah karena air mata, berusaha membuat Indri percaya pada cinta dan ucapannya. Indri menyingkirkan tangan Bima pelan. Ia mengapit kedua tangannya di dada. Hatinya bingung. Bima tak tinggal diam. Ia kembali memeluk Indri dari belakang. Percuma jikapun kamu pergi, aku akan tetap ada dalam hatimu. Kamu pasti akan selalu ingat aku. Maksud kakak? Jantung Indri berdetak kencang mendapat pelukan mesra dan merasakan hembusan napas pria yang sangat ia cintai itu. Indri merasa tak mampu jika harus kehilangan Bima. Ia benar-benar bimbang. Maafkan aku, In. Karena ingin menyelamatkanmu, aku terpaksa menggores tanganku dengan cakarku dan meneteskan darah abadiku untukmu. Itu sebabnya kamu kini bisa tegak berdiri tanpa merasa sakit. Aku minta maaf. Bima menyenderkan kepalanya di leher Indri. Indri melepaskan udara yang beberapa saat membuat dadanya sesak. Ia sekarang yakin Bima tak ingin menyakitinya. Ia tahu apa yang diperbuat Bima untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau bukan karena Bima, ia pasti sudah tak bisa bernapas seperti sekarang ini. Indri terdiam dan berpikir sejenak. Ia menimbang-nimbang jalan mana yang harus ia tempuh. Kalaupun ia harus meninggalkan Bima, ia amat yakin jika itu tak mungkin baginya. Cinta Bima sudah merasuk ke jiwanya. Sedangkan orang tuanya, ia bisa kapan saja melepas rindu walau tak tersentuh. Ya, Indri memang egois. Tapi ini hidup yang ingin ia jalani. Ini pilihannya. Ia ingin bersama dengan Bima untuk selamanya. Merajut menjalin cinta tanpa ada penghalang. Indri, mari masuk. Ibu Bima mempersilahkan Indri masuk. Gadis itu menatap dengan sayu. Jangan sungkan, In. Tinggallah dulu di sini hingga tubuhmu sehat kembali. Ibu dan Anima akan merawatmu. Percaya pada kami. Terima kasih, Bu. Maafkan jika saya merepotkan. Indri membungkuk. Ayo Kak Bima, bawa Kak Indri ke kamar kamu biar ia istirahat. Anima berjalan ke depan dan Bima mengekor bersama Indri di belakang.
Netra Indri membesar, terpana melihat ruangan kamar tidur yang disiapkan. Rapi, bersih, luas, dan dipenuhi perabotan mahal. Anima berbalik dan pergi meninggalkan dua insan itu di dalam kamar. Bima memapa Indri ke pinggir ranjang. Dengan lembut Indri baringkan di atas ranjang yang begitu empuk. Saking empuknya Indri berasa sedang berbaring di atas awan. Tidurlah, In. Kamu pasti sangat lelah. Aku akan membuat perhitungan dengan Silva. Sekarang juga. Mata Bima yang semula biru kembali berwarna merah. Ia menunduk dan tangannya mengepal kuat. Jangan pergi. Kondisimu masih amat lemah. Aku mohon, tinggallah, Kak. Jangan nuruti emosi. Indri berusaha mencegah Bima untuk membuat perhitungan pada Silva. Tidak bisa, In. Silva sangat keterlaluan. Ia hampir saja membuatmu terbunuh. Bima beranjak dari duduknya. Darahnya seakan menindih menahan amarah yang kian meledak-ledak. Indri mencengkram tangan Bima. Tertatih Indri berusaha bangkit dari tidurnya. Walaupun kepalanya amat pusing tak ia hiraukan. Kepala Indri menggeleng pelan. Mata Bima bersitatap dengannya. Indri seolah mengisyaratkan Bima melalui matanya. Bima akhirnya menghela napas dalam dan kembali duduk di sampingnya. Baik, aku tak jadi pergi. Kamu istirahatlah dulu. Nanti Anima akan datang membawa ramuan untukmu. Bima mengecup kening Indri mesra. Ia beranjak dan pergi meninggalkan Indri sendiri di dalam kamar. Indri kembali berbaring. Tubuhnya masih terasa sakit di beberapa bagian. Ia memejamkan mata dan tak lama ia pun terlelap. Dingin merasuki tulang saat sayup-sayup terdengar bunyi azan. Di sini ada masjid. Bukankah sekarang ia berada di alam gaib? Indri bertanya-tanya pada hatinya. Ia mengucek matanya dan perlahan turun dari ranjangnya. Ia sedikit berjingkat karena telapak kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin menusuk kulit. Udara di sini memang lebih dingin dibandingkan di tempatnya. Iya, masuk. Ucap Indri begitu mendengar suara ketukan di luar. Assalamualaikum, Kak. Rupanya Anima yang datang membawa sejadah dan mukena. Gadis berkerudung itu amat cantik dengan senyum yang terulas tipis. Ini untuk kakak. Anima mendekat dan menyerahkan barang yang dibawanya. Terima kasih, An. Apa kamu juga sholat? Ya iyalah, Kak. Kami kan muslim. Ya sholatlah. Anima tergelak mendengar ucapan Indri. Membuat Indri salah tingkah sendiri. Kak Bima mana, An? Indri celingukan mencari kekasihnya itu. Sejak tadi ia tak melihatnya. Sehabis sholat subuh di masjid, Kak Bima pergi entah kemana memakai mobilnya. Sepertinya ia terburu-buru. Pergi? Pergi kemana, Bima? Lagi. Kepala Indri bersiliweran bertanya tentang Bima. Kak Indri jangan takut. Kak Bima pasti bisa jaga diri kok. An, kakak mau tanya boleh? Boleh, Kak? Tanya apa? Bukan Kak Bima bisa terbang. Kenapa ia memakai mobil? Kami dilarang menggunakan kekuatan kami jika tidak terdesak, Kak. Dan kami akan mendapat hukuman jika melanggar. Indri manggut-manggut mendengar penuturan Anima. Anima menunggunya sebentar untuk sholat subuh. Setelah selesai, Anima mengajak Indri berkeliling melihat pemandangan sekitar rumah. Memetik bunga yang bermekaran dan berjalan santai sambil mengobrol ngalor ngidul. Anima merasa nyaman berada dekat dengan Indri. Begitupun Indri. Mungkin karena mereka tidak punya saudara kandung perempuan dan umur mereka yang cukup dekat. Ya, sepertinya Indri betah berada di dunia Bima. Brak! Semua mata memandang ke arah Bima.
ketika lelaki itu dengan kerasnya menendang pintu di ruang kantor milik Silva. Gadis berkacamata dengan tubuh langsing itu tersentak dan seketika berdiri dari duduknya. "Ada apa kau? Kenapa kau?" Brak! Dengan amarah yang membara, Bima mendobrak meja kerja Silva, membuat gadis itu mematung ketakutan. Tubuh itu bergetar menghadapi Bima yang saat ini sedang dalam gejolak amarah. "Ini peringatan bagimu. Berani kau sentuh calon istriku, aku pastikan kau akan bernasib sama seperti serigala suruhanmu itu." Tanpa menunggu jawaban, Bima berbalik dan melangkah cepat meninggalkan Silva yang wajahnya kini memucat. Ia baru sadar jika Bima sudah berhasil menolong gadis itu. Tapi bagaimana bisa? Bukankah pilar itu menjadi tabir dan penutup kekuatan Bima? Dari mana ia tahu mantra penangkalnya? Bapak menatap ibu dengan tatapan iba. Wanita parubaya itu sudah 2 bulanan ini selalu duduk di depan rumahnya hingga larut malam, menanti Bu Hati satu-satunya pulang ke rumah. Sudah berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari memanggil paranormal, polisi, hingga warga sekitar untuk mencarinya. Tapi hasilnya tetap nihil. 7 hari mereka mengadakan pengajian pun tak ada hasil. Tak ada sedikit pun tanda-tanda atau firasat tentang keberadaan Indri. Mereka sudah putus asa. Hanya air mata yang mampu mengobati kesedihan hati ketika mengingat tentang Indri yang tak tahu di mana keberadaan dan juga kabarnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Banyak yang menyangkut pautkan kepergian Indri dengan hutan Wentira. Saat Indri tersesat beberapa waktu lalu, mereka yakin jika Indri diculik warga sana. Sebenarnya itu juga yang kini dipikirkan oleh keluarga Indri. Tapi mereka memang sudah berputus asa karena semua sudah mereka lakukan. Kini, ibu, bapak, dan keluarga besarnya hanya bisa menunggu sembari berdoa, meminta kepada Yang Kuasa agar Indri bisa segera kembali dalam keadaan sehat dan selamat. "Assalamualaikum." Suara seseorang membuat ibu terkesiap dari lamunan. Ia mendekati asal suara, dan ternyata Sri bersama neneknya yang datang. Ibu berusaha tersenyum walaupun amat terpaksa. Hatinya gamang dan sedih memikirkan anaknya. "Waalaikumsalam. Masuk, Sri," sahut Ibu Rama. Sri dan neneknya masuk dan langsung duduk berhadapan dengan Ibu Indri. "Ada apa, Sri? Tumben malam-malam mampir?" tanya Ibu Rama. "Begini tante, ada yang mau nenek saya sampaikan." Sri menatap neneknya penuh arti sembari memberi isyarat untuk nenek menyampaikan maksudnya. Nenek mengangguk. "Saya mohon maaf sebelumnya, Ibu. Mungkin yang saya sampaikan akan membuat Ibu terkejut dan tidak percaya." Ceritakan saja, Nek. Saya sudah siap mendengar semua hal tentang anak saya. Walaupun hal buruk sekalipun, saya berusaha tegar dan ikhlas." Air mata ibu mulai membayang di matanya yang sembab. "Baiklah, tabakannya, Bu. Begini, saya tahu sekali di mana keberadaan Indri sekarang. Sudah sejak lama saya ingin menyampaikan kepada ibu perihal Indri ini. Tapi saya takut karena mendapat ancaman dari kekasihnya. Namun, sekarang saya berusaha berani karena saya memikirkan ibu dan keluarga. Lagian saya sudah tua. Jika sesuatu terjadi kepada saya ikhlas." "Kekasih Indri? Ancaman? Maaf, Nek. Saya tidak mengerti maksud nenek." "Indri sekarang berada di dunia lain. Ia berada di alam jin. Tapi saya tidak mengerti yang menjadi kekasihnya itu jin muslim atau jin kafir. Jika dia jin muslim, ya Indri tidak akan disakiti. Tapi jika jin kafir, saya tidak tahu ya, Bu."
Ya Allah, jadi yang menculiknya itu jin. Lebih tepatnya warga Bunian, Bu. Indri akan merasa betah di sana karena memang aktivitas mereka sama seperti kita dan wujud mereka pun sama. Itulah tipu daya mereka. Dan memang Indri sudah termakan oleh hasutan mereka. Indri sudah jatuh cinta kepada seseorang di sana, Bu. Apa Indri bisa pulang, Nek? Wajah ibu kembali pias mendengar penuturan nenek barusan. Tergantung dari Indri. Jika ia ingin pulang sendiri, bisa. Tapi jika ia ingin tinggal di sana, kita tak dapat memaksa, Bu. Ia pasti akan pulang. Tapi ibu harus bersabar. Nenek menyentuh tangan ibu dan memberinya semangat untuk jangan terputus asa. Setelah dirasa cukup, nenek dan Sri berpamitan pulang. Ibu mengantar mereka hingga ke pintu rumah. Setelah mereka hilang dari pandangan, ibu kembali masuk ke dalam rumah dan menyampaikan apa yang diucapkan neneknya Sri tadi. Bapak, nenek, hingga paman nampak syok dengan penuturan ibu. Dugaan warga sekitar ternyata benar adanya. Dan kini mereka hanya bisa berpasrah, berharap Indri tidak kenapa-napa. Bagaimana sayang? Kamu sudah memutuskan semua. Apa kamu mau menjadi istriku? Malam itu di bawah sinar bulan, Bima melamar gadis pujaannya itu. Indri tersipu malu. Sirat kebahagiaan terpancar di wajah cantiknya. Gadis itu menatap kekasihnya penuh haru. Tentu saja aku mau, ucap Indri tanpa ragu. Terima kasih sayang. Dengan bahagia ia mencium punggung tangan Indri. Bima berjanji dalam hati untuk tidak berbuat lebih kepada Indri sebelum mereka resmi menikah nanti. Indri merasa mantap dengan pilihannya. Ia tak menentukan alasan apapun untuk menolak pria baik di hadapannya itu. Kehidupan yang ia jalani saat ini semua seperti kehidupan di kampungnya. Tak ada yang berbeda. Hanya saja di sini lebih modern, teknologi lebih maju, dan semua orang kaya tak ada yang miskin. Anak-anak di sini pun bersekolah sama seperti manusia pada umumnya. Jadi Indri merasa betah dan kerasan berada di sini. Bima dengan raut wajah bahagia menyampaikan berita itu kepada kedua orang tuanya dan juga adiknya. Mereka menyambut bahagia dan segera menentukan hari bahagia untuk Indri dan Bima. Tangan Bima tak pernah lepas dari genggaman tangan Indri. Dia sudah tak sabar mempersunting Indri dan menjadikan Indri miliknya, untuk selamanya menjadi belahan jiwanya. Cantik sekali Kak Indri. Anima menatap takjub Indri yang memakai gaun pengantin warna putih dengan kristal Swarovski. Cantik begitu anggun membalut tubuh Indri yang langsing. Make up natural juga menghiasi wajah cantik Indri, menambah kesan manis di setiap titik wajahnya. Senyum Indri menereka. Jilbab dan mahkota mungil menambah kesempurnaan hiasan Indri malam ini. Ya, Indri dan Bima menikah di pertengahan malam ketika pandar cahaya bulan bersinar sempurna. Keluarga sudah berkumpul memenuhi meja-meja yang diletakkan di tengah padang rumput. Rangkaian bunga mawar putih, jingga, dan merah mendominasi hiasan dekorasi di alam terbuka itu. Lilin-lilin memenuhi meja tamu dengan gelas-gelas kristal yang dipenuhi minuman sirup aneka rasa. Makanan enak aneka jenis bertabur penuh rasa nikmat tersedia di meja. Semua tamu bercengkrama dengan akrab. Tak banyak tamu yang datang, hanya beberapa anggota keluarga dan orang terdekat. Bima menunggu Indri di tengah-tengah gazebo yang dihiasi rangkaian bunga dan juga selendang berwarna putih. Matanya menatap bahagia semua tamu yang datang. Seorang penghulu sudah hadir dan ikut menunggu kedatangan wanita cantik yang akan jadi primadona malam ini. Siapa lagi jika itu bukan Indri? Ayo Kak, tamu-tamu sudah menunggu.
Sebentar lagi tepat jam 12 malam. Pernikahan akan segera dilaksanakan. Anima mendesak Indri untuk bergegas menuju tempat pernikahan yang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Dek, kakak deg-degan. Saut Indri menyentuh dadanya yang berdegup amat kencang. Ayo kak, gak ada waktu lagi. Anima menarik pelan tangan Indri. Ia tak sabar berada di tengah-tengah acara yang sebentar lagi akan berlangsung. Indri akhirnya beranjak dan mengekor Anima dari belakang. Ia berjalan dengan anggun dan perlahan melewati para tamu undangan yang menatapnya dengan takjub. Mereka memuji kecantikan Indri yang natural dan bersinar. Bima seketika berdiri, begitu tahu jika Indri sedang berjalan mendekatinya. Ia pun sama seperti para tamu undangan, berdiri terpaku karena terpesona kecantikan Indri malam ini. Jantungnya berdegup kencang, menatap Indri yang semakin mendekatinya. Tangan Bima bergetar hebat ketika ia menyambut Indri masuk ke dalam gazebo dan duduk di sampingnya. Indri melirik Bima yang tampak sangat tampan, memakai paduan jas abu-abu kemeja putih. Wajahnya bersemu merah ketika wajah Bima mendekat di telinganya seraya berbisik. Kamu sangat cantik sayangku. Lalu Bima duduk di sebelahnya dan menghadap penghulu yang sejak tadi sudah menunggu. Prosesi pernikahan berjalan khidmat. Semua tamu undangan ikut larut dalam suasana yang syahdu. Aura kebahagiaan terpancar di kedua wajah pengantin, yaitu Bima dan Indri. Mereka bergantian mengucapkan selamat atas pernikahan yang telah berlangsung dan berdoa agar dua sejoli itu hidup bahagia. Bima dan Indri sesekali saling beradu pandang. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibir mereka. Akhirnya impian untuk mengarungi hidup berumah tangga bersama telah mereka gapai. Keraguan itu telah sirna berganti mimpi indah yang kini sudah di depan mata. Tepat pukul 3 dini hari, acara pernikahan telah selesai. Menyisakan lelah dan pegal di sekujur tubuh. Dengan mesra Bima merangkul Indri dan membawanya dalam gendongannya. Semua tamu beserta keluarga bersorak-sorai melihat keromantisan mereka. Termasuk Anima dan kedua orang tua Bima yang mengulum senyum malu melihat perbuatan Bima yang spontan itu. Bima tergesa membawa Indri masuk ke kamar pengantin yang dipenuhi dengan hiasan mawar dan juga selendang warna-warni. Di beberapa sudut terdapat lilin aroma terapi yang mengeluarkan wangi menenangkan. Bruk. Bima segera menutup pintu kamar dan membaringkan Indri pada ranjang yang amat lembut dan empuk. Aku bahagia sekali karena sekarang kamu menjadi istriku. Sekarang apa boleh aku menyentuhmu? Indri mengangguk pelan dan memejamkan mata saat wajah Bima mulai mendekat. Tangan Bima yang kekar itu menari-nari di punggung mulus Indri. Perlahan tangan itu mencari resleting baju dan berniat membukanya hingga suatu tiba-tiba menghentikan kegiatan Bima. Kak Bim, ditunggu ibu di ruang tengah. Ada yang mau dibicarakan. Suara Anima terdengar lantang di luar sana, membuat Bima merutuk karena kesenangannya terganggu. Ah, gagal. Iya bu, kenapa ibu panggil Bima? Wajah Bima tertekuk ke dalam, kesal karena ibu dan adiknya mengganggu malam pertamanya. Ibu yang saat itu sedang duduk seketika berdiri dan menatapnya langkara Bima. Tangannya berdacak di pinggang. Apa katamu? Apa kau lupa Bima? Ingat perjanjian kita sebelum kamu menikah dengan Indri. Kamu tidak boleh sedikitpun melakukan hal suami istri padanya. Jika itu terjadi, maka Indri sudah tidak bisa pulang ke dunianya. Bukankah Indri harus pulang dan pelan-pelan meminta restu kepada orang tuanya? Bagaimanapun pasti sakit kehilangan anak semata wayang mereka. Indri harus jujur kepada keluarganya. Ibu menatap lekat Bima. Bima tersentak mendengar penuturan ibu. Ya,
Ia ingat perjanjian itu. Hati kecilnya pun tak ingin egois. Indri harus pulang ke rumah orang tuanya. Maksud ibu apa? Suara Indri sontak membuat semua yang berada di ruang keluarga itu terkejut dan menatap ke arahnya. Sayang, sejak kapan kamu di situ? Bima mendekati istrinya dan merangkul wanita yang masih memakai gaun pengantin itu. Ikutlah denganku, nanti akan aku ceritakan semuanya. Bima mengajak Indri masuk ke dalam kamar pengantinnya. Pintu kamar pengantin terbuka lebar. Indri masuk perlahan dan Bima segera menutupnya. Indri memilih duduk di pinggir ranjang. Tangannya bermain hendak membuka baju pengantin yang dipakainya. Ia rasa tak ada alasan untuknya mau membuka apa yang kini melekat di tubuhnya. Toh, ia dan Bima sudah resmi menjadi suami istri sekarang. Kamu mau ngapain sayang? Bima seketika berlari ke arah Indri dan menghentikan aksi Indri. Kenapa emangnya? Kan kita udah nikah, Kak. Dengan wajah polosnya Indri menatap Bima heran. Matanya yang membulat sempurna membuat Bima semakin gemas padanya. Namun, Bima harus bertahan jangan sampai tergoda. Demi Indri juga. Kamu tahu, jika aku sampai melakukan hubungan suami istri ini, kamu tak akan bisa pulang ke duniamu lagi. Apa kamu tak kangen orang tuamu? Mereka pasti merindukanmu. Bima membelai rambut Indri yang kini tergerai panjang. Apa? Jadi aku tak bisa pulang lagi? Indri tertegun mendengar ucapan Bima. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Sekarang kamu masih bisa pulang, tapi jangan lama-lama. Perlahan kamu jelaskan pada mereka perihal pernikahan kita. Jadi mereka tak terlampau berat melepas kepergianmu untuk selamanya. Berapa lama aku di sana? Terus kakak gimana? Indri menyeka air matanya yang tumpah. Ia semakin berada dalam dilema. Terserah kamu mau sampai kapan di sana. Tapi setelah kembali pulang, kamu tidak akan bisa kembali lagi sayang. Itu untuk yang terakhir kalinya. Apa kamu menyesal menikah denganku? Jika iya, aku akan segera melepaskanmu. Bima mengecup kening Indri pelan. Indri menatap tajam mata Bima. Tangannya menjulur dan menjengkram ke meja Bima. Bima tersentak dan mata mereka bersitatap. Bagaimana bisa kamu bilang aku menyesal? Ini pilihanku, dan aku tak mungkin salah dalam memilih. Bukankah dulu pernah kamu sebut, jika aku tetap bisa melihat orang tuaku walaupun mereka tak dapat melihatku? Bima tercekat. Ia menelan saliva karena terkejut melihat perubahan sikap istrinya itu. Iya, itu benar sayang. Nah, itu sudah membuatku lega. Indri melepas cengkeramannya. Besok aku ingin pulang. Kak Bima, apa bisa mengantarku? Aku kangen ibu juga ayah. Iya sayang, besok kita pulang. Tapi tetap, aku tak akan pernah muncul dari keluargamu. Jadi, kita gak akan ketemu selama aku di sana. Aku akan datang sekali dan masuk ke dalam kamarmu tanpa seorang pun tahu. Lagi, Bima mengecup pelan kening istrinya itu. Ia kemudian bangkit. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Gak kuat kalau lama-lama dekat denganmu. Bima menjawil hidung bangir Indri dan disambut dengan gelak tawa Indri yang tiba-tiba pecah mendengar ucapan Bima. Ya, untuk beberapa waktu ke depan mereka harus bisa bersabar dari terciptanya bahagia di akhir kelak. Azan subuh terdengar sayup-sayup entah dari masjid mana. Karena selama tinggal di dunia, Bima ya tak pernah sekalipun menginjakan kaki di masjid yang kata Anima sangat megah itu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.
Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.